Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali di majlis yang mulia ini bersama mengambil faedah dari penjelasan para ulama kita tentang bagaimana kita beribadah kepadanya, bagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipaparkan para ulama kita, dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam memahaminya, juga kemudahan dalam mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Dan semoga dengan ini kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah menjadikannya faqih dalam agamanya. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih kelanjutan dari penjelasan tentang salat sunnah, khususnya adalah salat witir. Dan terakhir majlis kita tentang apa yang dibaca di rakaat atau 3 rakaat salat witir dan doa setelahnya. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya, yaitu doa kunut dalam salat witir. Beliau katakan minas sunnati an yaknutal musalli fi salatil witri ahyanan. Di antara sunnah atau kebiasaan Nabi SAW dalam salat witir adalah kadang membaca doa kunut. Wa yaj'aluhu fi raka'atil akhirah qabla ruku', dan dibacanya di rakaat terakhir di salat witir sebelum ruku'. Hal ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yutir fa yaqnutu qabla ruku'. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat witir maka beliau membaca doa kunut, dan itu beliau baca sebelum ruku'. Beliau katakan termasuk sunnah. Makna termasuk sunnah adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Sebagaimana sudah kita sebutkan, faedah amalan sunnah bukan hanya untuk menambah pahala kita di sisi Allah yang nantinya sangat kita butuhkan sebagai bekal kita dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara faedah yang besar dari sunnah adalah apabila amalan itu biasa dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka orang-orang yang mengerjakannya setelah wafatnya beliau mendapatkan kelipatan pahalanya sampai 50 orang sahabat. Sebagaimana hal itu disyaratkan Nabi kita SAW ketika beliau menguburkan jenazah bersama para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, waditu anni an altaqiya bi ikhwani. Aku sangat berharap berjumpa dengan ikhwanku. Qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Qal antum ashabi.
Beliau mengatakan kalian adalah para sahabatku. Ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'd. Ikhwanku adalah orang-orang yang belum datang sampai hari ini, yaitu belum lahir. Al-'amilu fihim khamsina minkum. Orang yang beramal di antara mereka dengan amal kalian nilainya sama dengan 50 orang kalian yang beramal. Qalu minhum ya Rasulullah, 50 dari mereka Rasulullah, qal bal minkum, dikatakan bahkan dari kalian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang mulia ini kata sebagian ulama, keutamaan mengamalkan amalan-amalan sunnah yang biasa diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk menghidupkannya. Kemudian disebutkan dalam hadis dan bukan di sini bahwa Nabi SAW membaca doa kunut dalam salat witir beliau. Doa kunut ini yang biasa kita kenal kalau di kita, di sebagian kaum muslimin membaca doa kunutnya di salat subuh, itu sama. Itu Allahumma hdina fiman hadait sampai akhir doa. Dan itu yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ketiga, beliau katakan fayaqnutu qabla ruku'. Dan kunutnya sebelum ruku'. Ini cara yang pertama. Jadi ketika beliau sholat, membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, selesai, langsung membaca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, dan seterusnya. Sampai akhir doa. Ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya beliau katakan wan Asim qol, dan dari Asim dia mengatakan sa'altu Anas ibn Malik. Aku bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anil qunut, tentang doa kunut yang dibaca oleh Nabi SAW. Faqal, maka beliau mengatakan qad kanal kunut. Beliau kadang membaca doa kunut. Qultu qabla ruku' aw ba'dahu. Dibacanya sebelum ruku' atau setelahnya? Qal qablahu. Beliau katakan sebelum ruku'. Qal fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku'. Tetapi aku mendapati fulan, disebutkan di sini siapa? Menyampaikan berita padaku, katanya itu berasal darimu berita ini. Bahwa engkau berkata doa kunutnya Nabi SAW ketika witir setelah ruku'. Waqal, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kadzdzab. Dia telah berdusta. Innama qanata Rasulullah SAW ba'da ruku' syahran. Urahu kana ba'atha qauman yuqallahumul qurra zuha'a sab'ina rajulan ila qaumin minal musyrikin duna ulaik wa kana bainahum wa bain Rasulullah sallallahu ahdun faqana Rasulullah sallallahu syahran yad'u alaihim. Rawal Bukhari wa huwa qunutun nazilah. Kemudian kata Anas lagi menyambung beritanya, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca doa kunut sebelum ruku' selama 1 bulan. Aku diperlihatkannya ketika beliau mengutus satu kaum dan mereka itu disebut dengan qurra. Jadi Nabi SAW pernah menyiapkan beberapa penghafal Quran karena permintaan suatu kaum. Maka mengirimkan beliau jumlahnya sekitar 70 orang kepada kaum musyrikin. Dan antara musyrikin dengan beliau ada perjanjian agar diutus para penghafal Quran nanti tidak akan disakiti. Ternyata mereka dibunuh semuanya. Maka mendengar berita itu Nabi SAW pun membaca doa kunut dalam salatnya selama 1 bulan, yaitu dalam salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang ini kata ulama disebut dengan kunut nazilah, yaitu doa kunut yang dibaca dalam salat 5 waktu seluruhnya ketika
ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Kejadian buruk yang menimpa kaum muslimin. Beliau membaca doa kunut. Lalu apakah hubungannya penulis Hafidz Ta'ala membawakan hadis ini dalam kunut witir? Seakan-akan tidak ada hubungan. Maksudnya Allah bisa bahwa penulis membawakan hadis ini bahwa Nabi SAW pun dalam salat wajib membaca doa kunut. Menunjukkan bahwa membaca doa kunut dalam salat ada sunnahnya. Termasuk dalam salat sunnah. Dalam hal ini adalah salat witir. Ini dia bawakan hadis yang mulia ini. Kemudian beliau katakan, adapun doa kunut yang sunnah adalah, kata beliau, an yad'u fihi bima ja'a 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Doa kunut yang dibaca dalam salat, baik salat wajib tadi yang disebut dengan kunut nazilah dan juga salat witir, adalah doa kunut yang diriwayatkan dari cucu Nabi SAW yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau katakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah SAW pernah mengajariku, kata beliau, beberapa ucapan doa yang aku membacanya saat salat witir. Lalu beliau membacanya, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik, wa innahu la yadhillu man wallait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la manja minka illa ilaik. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk, termasuk kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berikan aku maaf, masuk dalam orang-orang yang telah Engkau beri maaf, dan berikan aku perwalian sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perwalian sebelumku, dan berkahilah untukku apa yang Kau berikan padaku, dan jagalah aku dari keburukan takdir yang Kutetapkan untukku. Sesungguhnya Engkau menetapkan takdir dan tidak ditetapkan takdir untukmu. Sesungguhnya barang siapa Engkau hinakan, wa innahu la yadhillu man wallait. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghinakan siapapun yang Engkau jadikan sebagai wali. Dan tidak ada yang memberikan kemuliaan, tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan orang yang Engkau musuhi. Maka Maha Suci Engkau, Tuhan kami Allah, dan Maha Tinggi, tidak ada keselamatan darimu akan azabmu kecuali dengan kembali kepadamu. Ini doa kunutnya. Tidak disebutkan salawat di dalamnya, namun sebagian ulama menyebutkan doa sangat dianjurkan diiringi dengan salawat. Kemudian katakan, wa yushra'us salatu ala Nabi sallallahu fi akhirih, dan dianjurkan atau disyaratkan untuk membaca salawat di akhir doa tadi yang kita sebutkan tadi. Li jaryani amali salaf biha, kan itulah kebiasaan ulama kita terdahulu dalam berdoa, termasuk doa witir atau doa kunut dalam witir, maaf. Wa thubutu dzalika nis sahabat ridwanullah alaihim, dan riwayat-riwayat tentang itu sudah bisa dipastikan akan kuatnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di poin ini penulis menjelaskan bahwa sangat dianjurkan ketika kita sholat witir untuk membaca doa kunut. Namun di sini penulis Hafidz Ta'ala tidak membawakan riwayat yang membaca doa kunut setelah rukuk. Ada beberapa riwayat menyebutkan doa kunut dibaca setelah rukuk.
Sebagaimana hal ini dikuatkan pendapatnya oleh sebagian ulama dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana kita dapati di sebagian kaum muslimin ketika salat subuh membaca doa kunutnya setelah ruku, dan memang ada beberapa riwayat tentang hal tersebut. Namun di sini beliau menguatkan hadis yang membaca doa kunut sebelum ruku. Kemudian poin berikutnya beliau katakan al-kunutu fil fajr. Membaca doa kunut di salat subuh. Adakah syariatnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi yad'u al-ahya min al-arab. Bahwa Nabi SAW pernah membaca doa kunut selama sebulan khusus pada salat subuh, mendoakan laknat orang-orang yang masih hidup dari sebagian bangsa Arab, itu Arab Badui. Amal kunut fil fajr daiman fa ghair masyru'. Adapun doa kunut di salat subuh terus-menerus maka tidak disebutkan syariatnya. Kama saraha bidzalika ba'da ashabi Rasulullah SAW, sebagaimana itu telah dijelaskan oleh sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Penulis di sini menjelaskan memang Nabi SAW pernah membaca doa kunut khusus pada salat subuh. Dan hadis ini sebagian menyebutkan berbeda dengan hadis sebelumnya, yang Nabi SAW membaca doa kunut selama 1 bulan, selama itu di setiap sholat 5 waktu. Adapun hadis ini, hadis yang lain mengkhususkan sholat subuh selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Lalu beliau menegaskan, berdasarkan hadis sebelumnya, maka beliau menyimpulkan, adapun doa kunut di salat subuh terus menerus maka tidak disyaratkan. Tentu kalau kita mendapati penjelasan dari siapapun, apa yang pernah kita kenal amalnya, lalu ada mengatakan tidak disyaratkan, maka kita katakan hendaknya menghadirkan dalil. Karena kita beribadah pada Allah bukan dengan pendapat, tapi beribadah dengan petunjuk dalil. Maka ketika beliau mengatakan tidak disyaratkan, berarti beliau dituntut untuk menghadirkan dalil. Beliau katakan, An Abi Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qal qultu li abi, aku pernah berkata kepada ayahku, ya abati innaka shalaita khalfa Rasulillah SAW wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wahai ayahku, sungguh engkau pernah salat di belakang Rasulullah SAW, juga di belakang Abu Bakar, juga di belakang Umar, di belakang Uthman, dan di belakang Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ha huna bi Kufah. Ha huna bil Kufah nahwa khamsi sinin. Engkau melaksanakan salat bersama mereka di sini selama 5 tahun. Akanu yaqnutuna fil fajr. Apakah mereka membaca doa kunut ketika salat subuh? Qal ay bunai muhdath. Wahai anakku, itu adalah muhdath. Muhdath maknanya perkara baru yang dianggap baik disandarkan kepada agama. Ustadz, bagaimana memadukan hadis ini dengan hadis sebelumnya? Yang Nabi SAW pernah membaca doa kunut selama sebulan, khusus pada salat subuh. Metode ulama, ketika mendapati ada 2 hadis yang bertentangan seakan-akan, hadis pertama menetapkan, hadis kedua menolaknya, maka metode beliau atau metode mereka tidak kemudian membenturkan lalu diambil yang sesuai dengan pendapat saya itulah hadis yang sahih. Tidak. Karena ulama mereka dalam beragama pertama jujur. Jujur yaitu apa adanya. Yang didapati demikian maka demikian. Yang kedua amanah. Menyampaikan, menaikkan sesuai dengan apa yang didapati. Dan yang ketiga bertanggung jawab.
Karena mereka akan bertanggungjawabkan pendapatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan ikut menanggung siapapun yang mengikuti pendapatnya, sehingga mereka tidak mudah dalam berpendapat. Maka metode mereka ketika mendapati dua hadis seakan-akan bertentangan, maka digabungkan bila keduanya sahih. Bila keduanya sahih. Maka beliau katakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man ta'ammal al-ahadits, barang siapa yang perhatikan hadis-hadis tentang masalah ini, ada yang menetapkan, ada yang menolak. Alima ilman yakinan, akan tahu dengan yakin. Anna Nabi SAW yang lam yudawim alal kunut fi syai'in nasalawat. Bahwa Nabi SAW memang pernah melaksanakan atau membaca doa kunut dalam salat fardu, tetapi tidak mendawamkan. Artinya tidak terus menerus, hanya kadang-kadang saja. Fi syai'in nasalawat, sedikit pun dalam salawat atau salat-salat 5 waktu. Dal fajar wala ghairaha, tidak salat subuh, tidak juga salat-salat yang lain. Walihada lam yunqal hadza ahadun as-sahabah bal ankaruh. Oleh karenanya tidak dinukilkan tentang doa kunutnya Nabi SAW oleh sahabat ini, bahkan mereka mengingkarinya. Wa minal ma'lumi, dan seperti yang kita ketahui, bil yakin ad-daruri. Yakin ad-daruri maknanya dengan sangat yakin, tanpa kita belajar pun kita sudah yakin. Annal kunuta law kana mimma dawama alaih, wa doa kunut apabila selalu dibaca oleh Nabi SAW, lam yakun hadza mimma yuhmal, maka tentu ini sesuatu yang tidak mungkin dilalaikan oleh para ulama kita. Karena ulama kita atau para imam madhab yang 4 yang dikenal, ini mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang doa kunut di salat subuh. Apakah terus menerus? Mereka beda pendapat. Termasuk juga doa kunut nazilah. Mereka beda pendapat. Tapi mereka sepakat bahwa Nabi SAW pernah membacanya. Sesuai dengan hadis-hadis tadi. Sebulan selama 5 waktu selama sebulan. Kunut nazilah. Dan juga khusus di salat subuh setelahnya selama sebulan juga. Kemudian setelah itu mereka berbeda pendapat. Jadi seandainya memang, kata beliau, ini sesuatu yang dilaksanakan oleh beliau secara terus-menerus, rutin, tentu tidak akan dilalaikan pembahasannya. Wala tawaffarat dawa'is sahabah thumma tabi'in ala naqlihi. Dan tentu beritanya akan mutawatir dan akan berlimpah dari mereka pendapat mereka, baik dari para sahabat, dan juga tabi'in, tentang nukilan tentang hal tersebut. Fa innahum lam yahmilu syai'an min amri shalah. Khususnya tentang masalah salat, mereka tidak akan mungkin menyampaikan beritanya. Karena tadi disebutkan, mereka itu ketika sudah mendapatkan ilmu, maka mereka jujur dalam ilmu, amanah dalam menyampaikannya, dan bertanggung jawab akan kekeliruannya. Sehingga mereka tidak mudah berpendapat. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Kemudian beliau katakan, lam yahmilu syai'an min amri shalah, mereka tentu tidak akan menyampaikan berita tentang urusan salat. Allati kana yudawimu 'alaiha illa naqaluhu, di mana Nabi SAW melaksanakannya terus-menerus, melainkan mereka pasti menyampaikannya pada kita. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Berita tentang ibadah beliau atau salat beliau, agar salat orang-orang setelahnya sebagaimana Nabi SAW salat sesuai dengan petunjuk hadis ini. Bal naqalu ma lam yakun yudawim alaih. Bahkan mereka menukilkan apa yang tidak didawamkan oleh Nabi SAW.
Kaddu'a'i fil qunut li muayyan. Contohnya doa kunut yang dia baca dalam salat untuk orang tertentu. Untuk orang tertentu yaitu mendoakan kebaikan. Wa 'ala muayyan, atau melaknat orang tertentu, wa ghairi dzalika. Dan selain itu. Sebagian ulama juga menjelaskan tentang teguran Allah Azza wa Jalla ketika Nabi SAW membaca doa qunut nazilah dalam salatnya. Allah firmankan dalam hal ini disebutkan laisa laka min amri syai'un. Engkau tidak memiliki kuasa sedikit pun dalam masalah ini. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika Nabi SAW membaca doa kunut nazilah, maka Allah Azza wa Jalla menegur Nabi SAW bahwa engkau tidak punya urusan dengan masalah ini. Kata ulama, beliau ditegur karena mendoakan keburukan untuk manusia. Jadi di sini kata ulama, sebisa mungkin kita tidak melaknat atau mendoakan keburukan bagi siapapun, karena Islam ini agama rahmah. Maka betapapun buruknya perbuatan seorang, maka doakanlah hidayah agar mereka mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ini selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kita ambil kesimpulan. Sebagian dikatakan penulis sendiri hafizah ta'ala bahwa doa kunut dalam salat wajib khusus salat subuh di sini ada dasarnya. Karena Nabi SAW pernah membacanya. Doa kunut dalam salat subuh selama 1 bulan, tetapi tidak terus-menerus hal tersebut. Namun sebagian imam dari imam kita yang 4, di antara para ulama dari mazhab Imam Syafi'i ta'ala, menetapkan bahwa dalam salat subuh secara khusus ada doa kunut. Dan itu menjadi pendapat mereka sampai pada zaman kita ini. Bahkan barang siapa yang sengaja meninggalkan doa kunut, maka dia terkena beban untuk sujud sahwi sebagai penggantinya. Kemudian berikutnya berkatakan wa qala Ishaq Al-Harbi rahimahullah ta'ala sami'tu Abu Thawr yaqulu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Kata Ishaq Al-Harbi rahimahullah ta'ala, aku mendengar Abu Thawr berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah ini berarti pendapat Imam Ahmad. Maka dikatakan mazhab Hambali. Ma taqulu fil kunut fil fajr? Apa pendapatmu tentang doa kunut di salat subuh? Faqala Abu Abdullah, maka Imam Ahmad rahmatullah mengatakan innama yakunul kunutu fin nawazil. Bahwa Nabi SAW membaca doa kunut hanya dalam nawazil. Itu salat 5 waktu saat terjadi perkara besar menimpa kaum muslimin. Hadisnya tadi sudah kita lewati. Berikutnya, selesai tentang doa kunut di salat subuh. Kemudian pembahasan terakhir dari doa kunut ini, dikatakan di sini kunutul nazilah. Doa kunut nazilah. Kunut nazilah yaitu doa yang disampaikan dalam salat kepada Allah ketika terjadi kejadian besar menimpa kaum muslimin. Apakah itu bencana alam atau pembantaian atau semisalnya. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana idza arada an yad'uwa ala ahadin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila ingin mendoakan keburukan untuk seseorang, aw yad'uwa li ahadin, atau mendoakan kebaikan untuk seseorang,
qanata ba'da ruku'. Maka beliau membaca doa kunut setelah ruku'. Farubama idza qala sami'allahu liman hamida, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Dan kadang setelah beliau membaca sami'allahu liman hamida, mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu, wa kana yarfa'u yadayhi wa yu'amminu man khalfahu. Lalu beliau langsung mengangkat dua tangannya, lalu membaca doa tersebut dan diaminkan oleh orang di belakangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita lihat di hadis ini bahwa Nabi SAW membaca doa kunutnya setelah ruku'. Di hadis Anas sebelum ruku'. Jadi mana yang kita lakukan kalau kita membaca doa kunut, maka manapun boleh. Karena dua riwayatnya sahih. Bisa sebelum ruku', bisa juga setelah ruku'. Wa kana sallallahu yaqnutu fi salawatil khams kulliha fi raq'atil akhirah ba'da ruku'. Dan adalah Nabi SAW membaca doa kunut dalam salat 5 waktu seluruhnya. Di rakaat terakhir setelah ruku', lakinnahu la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a 'ala qaumin. Tetapi beliau tidak membaca doa kunut begitu saja, melainkan ada yang diinginkan. Apa itu? Mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan keburukan untuk suatu kaum atau laknat. Jadi ada yang dituju. Kemudian juga beliau katakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kana idza rafa'a ra'sahu min ar-raq'atil akhirah yaqul. Bahwa Nabi SAW apabila bangkit dari rakaat terakhir di salatnya, salat 5 waktu, rakaat terakhir kalau maghrib berarti yang ketiga, kalau zuhur, asar dan isya rakaat yang keempat, kalau subuh rakaat yang kedua. Setelah ruku' membaca Allahumma anji Ayyas ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anji Salama ibn Hisham, Allahumma anjil Walid ibn Walid, Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, Allahumma ij'alha sinina kasini Yusuf. Doanya, ya Allah selamatkan Ayyas bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkan Salama bin Hisham, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kaum mukminin, ya Allah kuatkanlah jejakmu terhadap kaum Mudar, ya Allah jadikanlah itu semua seperti apa yang telah engkau tetapkan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ini contoh doa kunut beliau. Selain dari yang diajarkan kepada cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi doa kunut itu tidak harus doa yang tadi kita dapatkan riwayatnya dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, tapi juga ada doa yang lain. Sehingga beliau katakan di sini, riwayat mengatakan beliau membaca doa kunut itu ketika ingin mendoakan kebaikan bagi orang-orang tertentu atau mendoakan keburukan. Maka beliau sampaikan dalam doa kunut. Kemudian beliau katakan kesimpulan. Wala hadza yajuzu an yaj'al al-qunut fi nisfi tsani min Ramadan ba'da ruku'. Lalu bagaimana di salat tarawih? Beliau katakan diperbolehkan membaca doa kunut di pertengahan kedua di bulan Ramadan setelah ruku'. Wa dzalika lima wurida 'anil a'immah fi ahdi Umar radhiyallahu anhu annahum kanu yal'anuna al-kafara fi nisfi. Bahwasanya pada zaman Umar radhiyallahu anhu beliau atau kaum mukminin melaknat orang-orang kafir saat pertengahan bulan Ramadan. Sehingga para imam kebanyakan mengatakan ketika salat witir di bulan Ramadan sampai pada pertengahan Ramadan maka mulai membaca doa kunut. Doanya Allahumma qatilil kafartal ladzina yasudduna an sabilik wa yaktibuna rusulak
wala yu'minuna biwa'dik wa khalafa baina kalimatihim wa khalif baina kalimatihim wa alqi fi qulubihim ar-ru'b wa alqi 'alaihim rizqaka wa 'adzabaka ilahal haq. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u lil muslimin bimastata'a min khairin tsumma yastaghfiru lil mu'minin. Kata beliau, dalam doa kunut yang dibaca oleh imam pada zaman Umar radhiyallahu anhu, maknanya, ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang menghalangi jalanmu, mendustakan rasul-rasulmu, tidak beriman kepada janjimu, menyisihi kalimatmu, yaitu la ilaha illallah, lemparkan dalam hati mereka kegalauan, dan lemparkan juga pada mereka keburukan dan azabmu, wahai Tuhan kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian baru membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin semampunya, kemudian beristighfar untuk kaum mukminin. Juga beliau katakan, wa kana yaqulu ba'dah, dan juga kadang membaca setelahnya, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid wa narju rahmataka rabbana wa nakhafu 'adzabakal jadd inna 'adzabaka liman 'adaita mulhaq. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, dan untukmu kami salat dan sujud, dan kepadamu kami berusaha untuk beramal, dan kami berharap rahmatmu, wahai Tuhan kami Allah, juga kami takut akan azabmu yang keras, sesungguhnya azabmu terhadap orang yang kau musuhi pasti akan menimpa mereka. Ini contoh doa kunut pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dianjurkan doa kunut, khususnya di salat witir. Kemudian pada saat-saat terjadi kejadian besar menimpa kaum muslimin di salat 5 waktu seluruhnya. Adapun saat subuh, maka kita sudah mendapatkan penjelasannya tadi. Ini yang bisa kita dapatkan faedah tentang salat witir, dan ini adalah terakhir atau akhir dari pembahasan tentang salat witir. Adapun pembahasan berikutnya tentang qiyamul lail atau salat tarawih, insya Allah akan kita bahas di majelis berikutnya. Apa yang baik semoga diberkahi dan berkah bisa mengamalkannya, dan baik keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian, dan barang siapa ingin menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Masih ada waktu, dipersilakan. Silakan, Pak. Iya. Baik. Baik, barakallahu. Yang pertama tadi tentang doa istiftah. Tentang doa istiftah, banyak riwayat hal tersebut, dan riwayatnya tidak hanya satu. Nabi SAW membaca setelah takbiratul ihram, sebelum baca Al-Fatihah, suatu doa yang disebut oleh para ulama dengan doa istiftah, atau doa pembuka salat. Ada doa Allahumma ba'id baini wa bainak khataaya, dan seterusnya. Ada doa Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, sampai akhirnya. Ada doa subhanakallahumma sampai akhirnya. Ada macam-macam doa istiftah. Mana yang mudah, silahkan gitu yang kita baca. Tapi kalau kita ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka kita kadang baca doa yang ini, kadang baca itu, kadang yang lainnya lagi, agar kita menghidupkan sunnah beliau, dan ini adalah keutamaan. Adapun kita tidak membaca tidak masalah, karena ini termasuk sunnah dan tidak membatalkan salat. Tetapi yang afdal adalah membacanya. Yang kedua, apabila kita salat berjamaah, dan pembahasan belum kita masuki, so ada khusus.
adab atau etika salat berjamaah. Adapun salat berjamaah, Nabi kita menunjukkan SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu wa idza raka'a farka'u ila akhir hadis. Atau kama qala sallallahu. Imam diangkat untuk diikuti. Bila dia bertakbir, maka bertakbirlah setelahnya. Bila dia membaca, maka dengarkanlah. Bila dia ruku', maka ruku'lah setelahnya. Maknanya, apapun yang dilakukan imam, kita mengikuti. Lalu bagaimana kalau imam membaca doa kunut, kita pun mengaminkan di belakangnya. Kalaupun kita berbeda pendapat karena kita berimam kepada orang tersebut. Dan doa kunut yang ditetapkan pendapatnya dalam bagian mazhab imam kita, dalam Imam Syafi'i ta'ala, memiliki dasar. Kalaupun kita ingin menyampaikan bahwa dasar-dasar itu dhaif menurut kita, maka kita harus memastikan ilmunya sehingga bisa diterima. Jika tidak, maka kita tidak mencari perpecahan di antara kaum muslimin. Selama mereka beramal, memiliki dasar, maka kebaikan bagi mereka. Demikian Allah SWT. Demikian barangkali wasallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudahwana alamin subhanahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.